Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya dalam semua keadaan kita. Dan kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan lanjutkan belajar bersama membaca buku Marhaban bil Maut, Selamat Datang Kematian, sebuah karya kecil yang berisi tentang ar-raqaid, yakni nasihat-nasihat yang insya-Allah bisa membantu dan melembutkan hati serta perkara-perkara zuhud, nasihat tentang sikap zuhud di muka bumi ini agar menjadi pelajaran dan pengobat hati bagi setiap manusia. Mudah-mudahan saya dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia berkenan menjadikan majlis kita, duduk kita di majlis ini sebagai majlis yang tercatat ibadah di sisinya, memberikan faedah bagi saya yang menyampaikan dan bagi kawan-kawan para mustami'in dan mustami'at semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih dari Sahal Ibnu Hanzalah juga Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun ala dzikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum." Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam rangka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bicarakan perkara-perkara agama mereka. Kemudian selepas itu mereka berpisah, ya, karena dengan usainya majlis, kecuali di akhir majlis akan ada suara yang mengatakan qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kita akan sambung di buku pada halaman 104, ya. 104. Di bahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang hakikat kematian. Hakikat al-maut, yakni kematian. Di mana kematian itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 bentuk. Yang pertama apa kemarin Pak Andrian? Saya ingat ada namanya kematian kecil, ya, al-mautu as-sughra. Apa contohnya Pak Andrian? Tidur. Tidur itu kematian. Karena Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Dan itu kita dapati di dunia. Adapun di surga tidak ada lagi tidur. Ada tidur di surga? Tidak ada. Karena tidur adalah saudara dari kematian. Demikian pula di neraka. Neraka ada orang tidur, Pak. Tidak ada, gimana mau tidur? Baik. Yang kedua adalah kematian yang besar. Silahkan dengan al-mautu al-kubra. Apa itu mautu kubra? Ini kematian yang ma'ruf kita kenal. Bisa nyaru dengan biasa. Kemudian yang ketiga adalah al-mautu al-haqiqi. Ini kematian yang sesungguhnya, kematian yang kematian yang sejati, yang benar-benar mati. Apa itu? Matinya hati. Hatinya hati. Apa contohnya? Contohnya adalah orang-orang yang kafir. Hati mereka mati dan mereka tidak kenal dengan kebenaran dan orang yang semisal dengan mereka. Ya, orang yang semisal dengan mereka. Baik. Nah, malam ini kita akan lanjutkan belajar di poin yang berikutnya, masih tentang sifat al-maut, sifat apa? Kematian, ya. Bagaimana sifat-sifat kematian, bagaimana bentuk dan karakternya, ini akan kita lanjutkan bahasan kali ini.
Di sini penulis di halaman 104 penulis menyatakan bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Dalam hidup ini, Pak Andrian, ada dua perkara yang pasti. Dua perkara yang pasti di setiap jatah kehidupan manusia. Satu adalah rezeki. Yang kedua adalah kematian. Bagaimana itu kita katakan pasti? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan seorang hamba di muka bumi ini kecuali dua nasib ini sudah ada pada mereka. Jika dia lahir di dalam kandungan, maka Allah mengutus malaikat yang bertugas untuk mencatat. Di antara catatan yang ditetapkan adalah angkat bi rizqihi wa ajalihi, tentang catatan rezeki sekaligus plus kematiannya. Jadi berapa jatah rezeki si fulan itu sudah pasti. Tidaklah ada orang lahir, seorang bayi yang lahir, apakah hidupnya sepekan, hidupnya setahun, hidupnya sampai tua, kecuali dia sudah ada jatah rezeki yang pasti. Dan itu tidak akan meleset. Pasti itu. Kemudian yang kedua adalah al-ajal, kematian. Kapan dia akan mati, bagaimana cara matinya, tanggal berapa, itu sesuatu yang pasti. Tidak akan bisa tidak akan meleset dan tidak akan diundur. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang jatah kematian mereka, ajal mereka, maka tidak bisa diundur sesaat dan tidak pula bisa dipercepat sesaat. Baik, ini dua hal yang pasti. Nah, di antara hal yang pasti teman-teman adalah kematian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat 19. Allah berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dan datanglah sakratul maut. Datanglah kematian dengan hak, dengan kebenaran. Jadi kematian sifatnya adalah kebenaran, sesuatu yang pasti. Tidak akan meleset ya ajal yang sudah ditetapkan kepada masing-masing insan. Pasti menemuinya, ya. Baik. Berkata kita di sini penulis menukilkan keterangan dari salah seorang ulama sekaligus dia mujaddid abad kedua, yakni Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, cucunya daripada Umar bin Khattab dari jalur ibunya. Baik. Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu yaqinan ashbaha bisyakki min yaqinin nasi bil maut. Thumma la yasta'iduna lah. Yani ka'annahum fihi syakun." Kata Umar Ibnu Abdul Aziz, aku tidak pernah melihat sesuatu yang pasti dan yakin kedatangannya, ya, keberadaannya, kecuali keyakinan manusia akan datangnya kematian. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang ragu dengan ada kematian. Hatta ateis. Ateis percaya tidak dengan kematian, Pak? Percaya. Tapi mereka percaya tidak dengan ada hari berbangkit? Mereka tidak yakin dengan hari berbangkit. Namun dari kematian mereka yakin. Kenapa? Tidak ada dari nenek moyangnya, dari pendahulu-pendahulunya yang bertahan hidup, tidak ada. Setiap manusia akan menemukan nasib yang sama. Jadi kata Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, tidak ada yang aku lihat keyakinan manusia yang paling mereka yakini melebihi terhadap keyakinan mereka terhadap datangnya kematian. Namun kata beliau, "Tsumma la yasta'iduna lah." Tapi amat disayangkan, banyak manusia di sini bentuk sigat jamak mudzakkar salim. Jadi menunjukkan umum banyaknya mereka. Kebanyakan dari manusia amat disayangkan keyakinan mereka tidak sejalan, tidak sebanding lurus dengan persiapan. Mereka tahu sesuatu yang pasti tentang kematian, tapi perbuatan mereka, ucapan mereka, gaya hidup mereka, ya, tidak mencerminkan mereka sedang mempersiapkan tamu yang pasti itu. Ya, yakni ka'annahu fi syakun, seakan-akan perbuatannya menyelisihi daripada keyakinan. Seakan-akan ucapannya, gaya hidupnya ragu tentang datangnya kematian. Dan ini real lah, Pak. Real sekali. Ya. Orang, andaikan orang benar-benar keyakinannya kokoh, Pak, dan dia tahu dengan bagaimana kondisi kematian, bagaimana ngerinya
huru-hara kematian itu, maka akan kosong tempat-tempat yang melalaikan, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat orang yang berbuat yang jauh daripada Allah SWT akan sepi. Kenapa? Tahu dengan apa? Dengan keyakinan kematian. Kemudian di sini penulis menukilkan perkataan Hamid, ya, Al-Imam Hamid Al-Qushairi, ya, rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Minhaju Al-Qasidin. Beliau berkata, kulluna qad ayqana al-maut. Setiap kita sudah pasti yakin dan sangat yakin dengan kematian. Wa ma nara lahu musta'iddan. Tapi sayang, kita sangat sedikit perbekalan untuk menemuinya. Wa kulluna qad ayqana bil jannah wa ma nara laha 'amilan. Setiap kita beryakin dengan adanya surga. Kita berandai-andai dan bercita-cita agar kita masuk ke dalamnya. Tapi amat disayangkan kita tidak melihat persiapan orang-orang yang berbekal untuk menujunya. Kulluna qad ayqana bin nar wa ma nara laha khaifan. Setiap kita yakin dengan adanya neraka, tapi amat disayangkan kita tidak melihat banyak orang yang takut akannya, akan neraka itu. Fala tafrahun. Kenapa kalian bisa bergembira? Kenapa kalian bisa bersukaria sementara kematian dan neraka serta surga sedang belum tentu bisa kita untuk kematian sudah mendekati kita, surga belum tentu kita masuk ke dalamnya, dan neraka belum tentu kita selamat daripadanya. Wa ma asaitum tantadhirun. Kata beliau, untuk apa yang kalian tunggu? Apa yang membuat kalian mampu berleha-leha, bergelimang di dalam kelalaian dan maksiat? Al-mautu fahuwa awwalu waridun alaikum min amrillah bi khairin aw bi syarrin. Padahal kematian adalah perkara yang pertama sekali yang akan menemui daripada ketetapan Allah atas kalian. Dia mengarahkan kalian menuju kebaikan atau menuju keburukan. Ya. Kemudian kata beliau, faya ikhwata, dan ini nasihat dari beliau. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta, siru ila rabbikum siran jamila. Maka hendaklah kalian berjalan menuju Rabb kalian dengan perjalanan yang baik. Yani dengan apa? Dengan tutuplah kehidupan kalian dengan akhir yang baik, dengan kematian yang husnu al-khatimah. Kemudian berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang kibarut tabi'in, beliau mengatakan, fadhahal mautud dunya. Kematian telah membongkar kejelekan dunia. Apa hakikat dunia dibongkar oleh kematian. Dan kapan itu kita ketahui, Pak? Kapan kita ketahui? Ketika kita akan meninggal dunia. Baru tahu tentang hakikat dunia. Oh, ternyata tidak ada nilainya yang selama ini saya perjuangkan. Tidak ada nilainya yang selama ini yang saya kumpulkan, yang saya angan-angankan. Ternyata ketika kematian datang, itu semuanya kita tinggalkan. Tidak ada lagi memberi manfaat. Yang memberi manfaat apa, Pak? Apa yang kita sudah sodorkan dari hidup kita, dari waktu kita, dari harta kita, dari kekuatan kita, dari umur kita, untuk perkara akhirat, untuk hal yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Inilah yang akan kita peroleh setelah kita mati. Adapun rumah mewah, ya, kendaraan yang bagus, kemudian properti ini, properti itu, tidak lagi ada gunanya ketika kematian telah berada di kerongkongan. Ya, ini nasihat yang bagus dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian kata beliau, fala yatruk lidhi lubbin fiha farha. Ketahuilah bahwasanya dunia ini tidak menyisakan, kematian ini tidak menyisakan untuk orang yang cerdas tempat kebahagiaan di dunia. Di mana kematian kalau sudah datang, mau orang cerdas mau tidak, maka sudah diputus semua kebaikan dunia untuk dia. Wa ma alzamu 'abdun qalbuhu dzikral maut illa sagharatid dunya alaih. Tidaklah hati seorang hamba terpaut dengan kematian. Dia senantiasa mengingat-ingat kematian, kecuali dia akan memandang kecil segala ujian, segala bentuk ujian dunia atasnya. Wa hana alaihi jami'u ma fiha. Dan dia akan memandang remeh semua kemilau dunia yang ada di matanya. Tidak, orang-orang cerdas, teman-teman, mereka tidak membesarkan dunia. Mereka menjadikan dunia itu kecil di matanya. Dia menjadikan dunia ini sebagai jembatan dan perbegalan yang bisa mencukupi mereka untuk sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang cerdas. Adapun orang-orang yang dungu justru menjadikan dunia adalah segala-galanya bagi kehidupan mereka.
Waliyadzubillah. Taib. Berkata Shumaid ibn Ajlan rahimahullah, man ja'alal mauta nasbu ainaih, siapa yang menjadikan kematian selalu ada di peluput matanya, lam yubali bidiqid dunya wala bisi'atiha, maka ia tidak akan peduli dengan sempit atau lapangnya kehidupan. Dan inilah kalau kita melihat teman-teman cerminan para salaf dahulu, kenapa mereka orang-orang mungkin kehidupan mereka jauh dengan kehidupan kita, bah, dari sisi apa? Dari sisi materi ekonomi, dari sisi masalah kelapangan dunia, harta jauh lebih hebat kita di masa ini dibandingkan mereka. Tetapi kenapa kehidupan mereka jauh lebih tenang? Kehidupan mereka jauh lebih damai. Mereka tidak kerasa gerusuk dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan itu, teman-teman? Salah satunya mereka sangat faqih, sangat bagus ilmunya tentang kehidupan akhirat. Mereka sangat sadar bahwasanya kematian berada di peluput mata mereka. Ada dulu seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Adam. Imam Ibrahim bin Adam rahimahullah, beliau pernah memasuki sungai, suatu sungai apa namanya, Dajlah atau yang semisal. Kemudian beliau pergi belajar menuntut ilmu. Di sungai itu beliau beristirahat sebentar dan mengeluarkan roti kering dari kantongnya, dari kreseknya. Menuntut ilmu, belajar ulama besar, pergi berjalan menuntut ilmu karena kecapean, mungkin butuh bekal apa namanya, mengisi perut, maka beliau berhenti di sungai. Di sungai dikeluarkanlah roti kering, kemudian beliau rendam ke dalam air, karena roti kering biasanya keras. Maka beliau rendam di air dan beliau memakannya. Kemudian berkata, apa kata beliau rahmatullahi alaih? Lau kana al-muluk au abna'ul muluk ya'lamuna fina minas sa'adah lajalladuna bisuyuf. Andaikan raja, andaikan para emir, para sultan, para raja dan anak-anak raja, ya, anak-anak raja apa istilahnya? Apa? Pangeran ya, pangeran kerajaan dan semisalnya. Tahu tentang bagaimana kebahagiaan yang kita peroleh di dalam hati kita, bagaimana bahagianya hidup kita, bagaimana tenangnya hidup kita, lajalladuna bisuyuf. Pasti mereka akan mencari, mengejar kami dan membelah perut kami untuk mengambil apa? Mengambil kebahagiaan itu dari hati kami. Kenapa, teman-teman? Padahal Ibrahim bin Adam rahimahullah, salah seorang salaf, beliau mengucapkan ini ketika makan roti kering yang dilembutkan, dilunakkan dengan air sungai. Apa kelebihan kita, apa kelebihan mereka dibandingkan kita, teman-teman? Hari ini kita tidak kurang dari sisi makanan, ya, makanan-makanan mewah, kan tinggal main apa namanya, main jari saja, makanan datang di rumah, ya, dan uang ada, serba ada. Apa kurangnya kita dibanding mereka? Tapi kenapa kehidupan kita di masa ini jauh lebih kerasa kursuh dibandingkan mereka? Ya, ketenangan tidak ada, properti sudah serba lengkap, tapi waliyadzubillah, ya, hati kita tidak menemukan yang namanya bahagia. Yang ada itu adalah apa namanya? Yang ada adalah kehausan. Nah, ini adalah bentuk penyakit yang ada di zaman modern ini. Waliyadzubillah. Saya dan kita semua berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah puas dengan dunia ini. Baik. Kemudian inilah bentuk sikap atau karakter kematian, yakni kematian adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Kemudian berikutnya, teman-teman, tentang karakter kematian, dia senantiasa mendekat. Penulis ini mengatakan kian mendekat, yakni kematian senantiasa mendekat. Kenapa disebut mendekat, teman-teman? Karena jatah ajal itu sudah diberikan dalam bentuk takaran yang pas. Takaran yang pas, di mana kalau umpama seseorang ketika dia dalam kandungan, dicatat ajalnya umpama 50 tahun. Berarti ketika dia lahir, menghirup udara pertama di muka bumi, argo berjalan. Jadi argonya berjalan, detik-detiknya langsung berjalan. Setiap hari, setiap jam, setiap hari, setiap bulan dan tahun yang dia lalui, yang dia pakai, maka argonya bertambah dekat atau semakin jauh, Pak? Argo kepada kematian, perjalanan kepada kematian, semakin mendekat apa semakin menjauh? Semakin mendekat. Kalau kita umpama nih berjalan dari sini, di ujung ini ada kematian. Setiap saat kita seakan-akan kita diarahkan, dipaksa kita untuk mengarah kepada sesuatu yang pasti. Kematian ada di ujung. Nah, hari bertambah, umur bertambah, bukan berarti kematian semakin jauh, tidak, tapi semakin mendekat. Sama, saya dan Bapak kita semua, kita berada di posisi yang sama.
nasib kita sama, Pak. Iya, nasib saya dan kita semua sama. Tidak ada yang berbeda. Iya. Dan namun hikmah Allah Subhanahu wa taala, kematian tidak ada yang mengetahui. Justru inilah poin ujian. Titik ujiannya kehidupan ini ada di sini poinnya. Sesuatu yang pasti kemudian kian mendekat, semakin lama semakin mendekat, tapi tidak seorang pun yang mengetahui. Yang ada adalah angan-angan, perasaan, rasa-rasa mungkin umur saya masih lama. Kenapa? Badan masih kuat, ya, harta masih banyak, orang-orang masih membutuhkan saya. Ternyata bulan besok sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ada titik ujian. Oleh karenanya seorang muslim, teman-teman, mereka akan berusaha kehidupan mereka senantiasa berada di atas kebaikan. Ketika dia jatuh, terseot, maka dia kembali ke jalan tol. Ketika dia keliru, maka dia segera kembali kepada kepada kebenaran. Ketika dia berjatuh kepada dosa, dia senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Tidak senantiasa terus-menerus di atas keburukan. Ya, inilah sifat seorang muslim. Hari-hari mereka selalu berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Dari satu ketaatan menuju ketaatan berikutnya. Inilah kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, saya dan kita semua, termasuk orang-orang, termasuk golongan mereka. Baik. Bagaimana kian mendekatnya kematian? Di sini penulis mengatakan setiap yang akan datang itu dekat. Ini kaidah nih, Pak. Nanti akan datang penjelasan setelah ini. Setiap yang akan datang itu dekat. Sifatnya datang tiba-tiba dan tidak seorang pun yang bisa memprediksinya kapan, di mana, dan dalam kondisi apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu yang akan datang, di antaranya adalah hari kiamat. Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang kepada manusia, ya, sungguh telah dekat kepada manusia hari menghisap, hari untuk mereka dihisap. Segala amalan mereka akan diaudit dan diperhitungkan, diminta pertanggungjawaban, sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Kemudian Allah berfirman di surah Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah datang saatnya, telah dekat datangnya saat itu, maksudnya adalah hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Kemudian juga ayat wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yakni hari kiamat. Coba perhatikan teman-teman, hari kiamat itu pasti dan sifatnya akan datang. Dia belum datang, Pak. Tapi di 3 ayat ini Allah justru mengatakan dekat. Iqtarabatis sa'ah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Kemudian kata Allah, yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin, dan berilah mereka peringatan dengan hari yang sangat dekat. Itu apa maksudnya? Hari kiamat. Ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pun pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Pada hari itu, teman-teman, orang-orang zalim dan orang-orang kafir, semua mereka gigit jari. Ya, kenapa? Karena apa yang selama ini mereka dustakan telah nyata di hadapan mereka. Baik. Nah, berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, yakni yaumal qiyamah. Yang dimaksud oleh ayat-ayat di atas adalah berita tentang hari kiamat, kedatangan hari kiamat. Summiyat bidzalik li'annaha qaribah. Dinamakan demikian karena masanya atau waktunya dekat. Idz kulla ma huwa atin qarib. Karena segala sesuatu yang akan datang, yang akan tiba, maka dia disebut dengan dekat. Nah, ini poin bahasan, teman-teman. Nah, kata penulis di sini, korelasi ayat-ayat yang mulia ini dengan kematian adalah sebagaimana perkataan sebagian salaf, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang telah datang ajalnya, maka telah tegak kiamat kepadanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah mengatakan, kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang maka dia dekat, wala bu'da lima huwa atin. Dan tidaklah disebut jauh apa yang akan mendatangi kita. Sebagaimana firman Allah, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian, wahai orang-orang kafir,
dengan siksaan yang sangat dekat. Berarti apa, Pak? Kematian itu adalah dia adalah sifatnya dekat dan senantiasa mendekat kepada masing-masing kita. Al-Imam Al-Baydawi rahmatullah alaih ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan yakni adzabul akhirah, yaitu azab akhirat, wa qarabuhu litahaqqaquhu fa inna kullama huwa atin qarib wa li anna mabda'ul maut. Kata beliau, karena dekat masa berlakunya kedatangan hari berbangkit itu, hari manusia dihisab, karena setiap yang akan tiba itu dekat dan akan dimulai episodenya dengan datangnya kematian. Ketika seorang hamba mulai berpindah dari alam rahim menuju alam dunia, maka ia telah membawa jatah hidup, rezeki, ajal masing-masing. Udara pertama yang dihirup dari alam dunia, maka semenjak itu pula jatah kehidupan berjalan hingga batas yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, kata penulis, amat keliru orang-orang yang mengistimewakan hari kelahirannya dengan tradisi perayaan atau peringatan ulang tahun yang dikenal dengan kata happy birthday. Saya tidak tahu bacanya, happy birthday gitu ya, Pak. Baik, karena sejatinya bukan panjang umur, namun jatah umur makin pendek, berkurang, dan makin mendekat kepada titik kematian. Oleh karenanya teman-teman, tradisi ulang tahun bukanlah ajaran Islam. Kenapa? Karena ini adalah tradisi bohong. Masa orang ulang tahun diucapkan panjang umur, gak ada yang panjang umur. Justru adalah kematian, dia sedang semakin dekat kepada kematian. Tapi kalau ucapannya diganti, umpama pendek umur, iya, semakin dekat kepada kematian. Mungkin cocok dari statement kalimat dan pernyataan. Tetapi yang namanya perayaan itu sama sekali tidak dibenarkan. Kenapa teman-teman? Karena bukan bahagian daripada ajaran Islam. Baik. Kemudian dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu ketika sahabat Abu Bakar sampai di kota Madinah, beliau pernah suatu kali ditimpa demam yang sangat tinggi. Jadi Abu Bakar di awal-awal hijrah dahulu bersama Nabi SAW, belum masuk kota Madinah, dan kota Madinah itu Pak dari dahulu, bukan sekarang aja ya, dari dahulu terkenal dengan dinginnya lebih daripada kota-kota lain. Dan ini kita temukan. Kalau musim dingin, Mbak, mana lebih dingin, di Madinah apa di Mekah? Madinah lebih dingin. Musim panas pun demikian, Mbak. Ya, musim panas lebih panas di Madinah dibandingkan apa? Di kota Mekah. Di saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditimpa dengan sakit demam yang sangat tinggi, seakan-akan ajal mau mendatangi beliau. Maka Abu Bakar seketika berkata, "Kullu mri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min syiraqi na'li." Kata beliau, setiap orang merasa nyaman dekat dengan keluarganya, padahal kematian lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya. Ini perkataan ini dari orang yang mulia loh, dari Abu Bakar. Bagaimana dalamnya ilmu beliau, dalam kondisi sulit, beliau masih sempat ucapannya senarai sama dengan nilai-nilai syariat. Yakni kematian itu, jangan sampai kita merasa nyaman dengan keluarga, padahal kematian lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita masing-masing. Berkata Abdullah bin Mas'ud, la yatulanna alaikumul amad. Jangan kalian merasa akan hidup lebih lama lagi. Wala yulhiyannakumul amal. Jangan kalian dilalaikan oleh angan-angan. Fa inna kullama huwa atin qarib. Setiap yang akan datang maka disebut dengan qarib, yang dekat. Ala wa innal ba'ida ma laysa atiyan. Ketahuilah yang dikatakan jauh itu adalah sesuatu yang tidak akan datang. Kalau sesuatu yang akan datang tak perlu disebut jauh, tapi sesuatu yang akan menempa kita, maka dia disebut dengan apa? Kematian. Baik. Di sini kami menyebutkan nasihat daripada Abu Al-Atahiyah, ya. Abu Al-Atahiyah rahimahullah. Sebenarnya disebutkan dalam kitab Majmu' Qasaid Az-Zuhdiyah, ya, jilid 2 halaman 324. Beliau mengatakan di sini, ala kullu ma huwa atin qarib walil ardi min kulli hayyin nasib. Kata beliau, ketahuilah setiap yang akan datang itu dekat. Semua yang hidup di muka bumi ini telah ada jatah, ya, telah ada. Nasib itu artinya jatah. Kemudian kata beliau, walin nasi hubbun litulil baqa, ya, fiha walil mauti fihim dabib.
manusia ingin senantiasa bercita-cita, berangan-angan hidup, ingin kekal di dunia. Padahal kematian merayap di tengah mereka. Coba perhatian sekarang, Pak. Kematian senantiasa merayap di sekitar kita. Di sekitar kita. Ada satu athar, walaupun ini athar ini ada yang mengatakan dia athar yang tidak sahih kalau disebutkan kepada hadis. Namun ada yang mengatakan begini, bahwasanya malaikat maut itu sempat mencium ubun-ubun setiap kita dalam sehari itu sampai belasan kali. Walaupun athar ini tidak sahih, ya, tapi ada yang menyatakan bahwasanya malaikat maut senantiasa mencek, ya, mencium ubun-ubun kita setiap hari. Apakah ajal sudah datang, sudah penuh dan harus mendatangi kita. Kalau belum, maka dia pergi. Kalau belum, maka dia pergi. Nah, inilah sifat manusia, ingin hidup lebih kekal, lebih lama di muka bumi ini. Sebagaimana kehidupan orang-orang kafir. Orang kafir itu, Pak, angan-angannya panjang dan mereka ingin hidup 1000 tahun. Dulu ada syair semasa kita sekolah dahulu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu ada puisi dulu di Indonesia, Pak. Judulnya adalah Aku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Ya. Di mana salah satu praktek atau contoh, ya, bagaimana angan-angan orang-orang kafir adalah orang-orang Yahudi yang sekarang membantai saudara kita kaum muslimin di Gaza. Semoga Allah angkat bala ini segera dan Allah turunkan pertolongan, ya, berupa bala tentaranya. Di mana orang-orang Yahudi karakter mereka, Pak, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka berangan-angan andaikan bisa berusia panjang bahkan ribuan tahun. Yawaddu dalam Al-Quran waddal ladzina kafaru min ahli kitab law yaruddunakum, ayat yang berikutnya surat apa tuh? Surat Al-Baqarah, ya. Ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 96. Kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh kalian akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Mereka berangan-angan andaikan bisa hidup di dunia ini 1000 tahun lagi. Dan ini adalah salah satu sifat orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu mereka sangat benci dengan kematian. Benci dengan kematian. Ya. Dan mereka terkenal dengan sifat jubana, pengecut. Itu orang Yahudi. Dari dulu lagi. Dahulu di masa Nabi SAW ketika mereka berperang, gimana cara perangnya? Di balik benteng. Ya, di balik benteng. Orang apa? Qainuqa, kemudian Bani Quraidah juga, Bani Nadir. Mereka tidak berani perang dengan Nabi SAW berhadapan-hadapan dengan para sahabat, tidak berani. Caranya apa, Pak? Melicik. Seperti sekarang lah. Jadi tidak heran kita melihat bagaimana bejatnya, liciknya orang-orang Yahudi dalam memerangi kaum muslimin. Justru yang diperangi adalah orang-orang yang tidak memiliki senjata. Mau berhadapan-hadapan tidak berani. Mengecut. Dan itu dari dulu lagi. Makanya Nabi SAW ketika memerangi orang Yahudi di Madinah, satu sebabnya apa, Pak? Ingin membunuh Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi diundang Nabi ketika masuk ke bentengnya untuk menjemput zakat dan semisalnya, maka mereka sudah berencana sama mereka, ya, bahasa atau rencana rahasia. Dia mengatakan kalau Muhammad sampai ke benteng kita siap lempar dengan batu yang besar. Setelah itu selesai urusan. Itu cara yang berani. Ya, namun Nabi SAW karena beliau seorang Rasul yang mulia, dikabarkanlah beliau oleh malaikat Jibril dengan izin Allah SWT bahwasanya orang Yahudi ingin membunuh. Maka Nabi SAW tidak jadi pergi ke benteng itu, langsung kembali kepada para sahabat dan mempersiapkan angkatan perang. Langsung orang Yahudi terbirik-birik lari, diusirlah mereka dari kota Madinah. Jadi bukan sekarang aja, Pak. Sekarang coba lihat bagaimana mereka semakin menjadi-jadi. Iya, semakin menjadi-jadi. Dengan alasan mencari tentara Hamas, tapi justru yang mereka jadikan korban adalah anak-anak dan para wanita. Orang-orang sipil yang tidak punya senjata. Kita, Pak, orang lemah. Seperti kita, tidak punya senjata kita. Datang orang mau membunuh kita, gimana? Apa yang mau kita? Coba kalau sama-sama punya senjata. Ya. Oleh karenanya perang hari ini, teman-teman, tidak sama dengan perang zaman dulu, ya, Pak, ya. Perang zaman dulu gimana, Pak? Mana perang dahulu? Gentle, kan? Face to face, kan? Nah, gitu. Jelas gitu. Kalau tidak saya mati, di sana yang mati. Jelas gitu. Sekarang enggak, mainnya main rudal. Sehingga orang-orang bencong-bencong pun bisa mengangkat rudal kalau sudah diajarkan, ya kan? Ya, kemarin ada gambar orang tentara Yahudi itu, tentara Zionis itu diberikan popok. Kenapa? Terkencing-kencing, takut karena
Karena mereka memiliki sifat pengecut, waliyadzubillah. Baik. Kemudian kata Ibnu Athaillah rahimahullah, wa kam min unasin ra'ainahum, kata beliau, wa kam min unasin ra'ainahum tafanau falam yabqa minhum aribu. Betapa banyak manusia yang aku lihat, semuanya telah sirna, tak seorang pun yang tersisa. Wasaru ila hufratin tujtawa wa yuslimu fiha al-habib al-habibu. Semua mereka telah menuju liang lahat yang dibenci. Sang kekasih telah menemui kekasihnya. Orang yang baik, Pak, orang yang muslim mati di atas keislaman, di atas tauhidnya, maka insya Allah dia akan menemui kekasihnya, menemui amal salehnya, menemui rumah tempat taman-taman surga yang sudah Allah jadikan di alamnya. Adapun orang kafir juga telah menemui kekasihnya. Apa itu? Janji berupa azab dan penderitaan yang kekal selama-lamanya. Baik. Ini sifat kematian. Kemudian berikutnya teman-teman, di antara sifat kematian berikutnya adalah dia merupakan pemutus kenikmatan sekaligus penasihat yang baik. Inilah kematian. Kematian itu pemutus kenikmatan. Ya. Kenapa dia sebut pemutus kenikmatan? Karena orang yang sudah mati tidak ada lagi namanya kenikmatan dunia yang bisa dia cicipi. Tidak ada lagi kenikmatan dunia yang bisa dicicipi. Orang kalau sudah mati, Pak, dihadapkan kepada mereka makanan paket yang enak, kira-kira mau ambil apa? Mau tidak diambil? Tak mau, dia sudah sibuk. Apalagi orang yang sedang mau menghadapi kematian, mereka disebut dengan sakarat. Apa itu sakarat? Mabuk. Gak tahu dia mau lakukan apa. Iya, dia sudah seakan-akan berada di antara dua alam yang berbeda, alam dunia dengan alam akhirat. Iya, maka mereka tidak tidak lagi ingin mencicipi daripada kenikmatan dunia. Taib. Oleh karenanya datang dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, atau hadis ini merupakan perkataan beliau. Beliau pernah mengatakan begini, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Wa kafa bil yaqini ginan. Cukuplah keyakinan akan mencukupkan. Wa kafa bil ibadati syughlan. Dan cukuplah seseorang menyibukkan diri dengan ibadah dan ketaatan. Jadi kematian itu adalah penasihat. Ya, kematian itu adalah penasihat dan sekaligus dia apa? Pemutus kenikmatan. Al-Imam setiap orang akan menemui kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 31, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan wafat dan mereka pun juga akan wafat. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya setelah itu kalian pasti, ya, kemudian setelah itu kalian di hari kiamat akan saling berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Ibnu Al-Atahiyah rahmatullahi alaihi pernah mengatakan begini, walaita ma jama'at kafaka min nashabin yunjika min haulin min anta muttali'u. Andai saja, kata beliau, dari awal, amma buyutuka fid dunya fawasi'atun falaita qabraka ba'dal mauti yattasi'u. Rumahmu di dunia luas dan megah, andaikan kuburanmu juga lapang setelah engkau mati. Walaita ma jama'ta walaita ma jama'at kafafaka min nashabin yunjika min haulin ma in anta muttali'u. Andai saja apa yang engkau kumpulkan di dunia ini, selama ini di dunia, mencukupimu, yang akan menyelamatkanmu dari kengerian yang akan engkau temui. Ayafrahun nasu bid dunya wa qad alimu annal manazila fi ladzatina qala'u. Layakkah manusia berbangga-bangga dengan dunia padahal mereka tahu kenikmatan rumah yang mewah, ya, akan segera terhenti meninggalkan mereka. Ya jami'al mali fid dunya liwarithihi hal anta bil mali ba'dal mauti tantafi'u. Wahai para pengumpul harta dunia untuk diwariskan kepada ahli waris dan keluarganya, apakah hartamu akan bermanfaat kelak setelah kematianmu? Ini nasihat yang sangat bagus dari salah seorang ulama rahmatullah alaih. Baik. Dan di dunia ini teman-teman, kata penulis di sini, tidak satupun makhluk yang abadi di alam semesta ini. Semuanya akan bernasib sama menemui kebinasaan. Menara-menara pencakar langit, benteng-benteng imperium yang kokoh dibangun dengan arsitektur dan teknologi secanggih apapun, semuanya akan punah dan tidak berarti. Rumah-rumah mewah yang dihiasi berbagai peralatan indah, istana yang megah, semua itu akan pasti ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak ada yang kekal kecuali Allah, Zat yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa
huwal hayyul qayyum. Allah ialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap yang setiap segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan nasihat, kafa bil mauti muzahidan fid dunya wa muraghiban fil akhirah. Cukuplah kematian yang membuat seseorang tidak rakus dan tamak terhadap dunia dan tidak pula mencintai kehidupan dan agar mereka mencintai kehidupan akhirat. Agar mereka mencintai kehidupan akhirat. Dan kita sebagai muslim hendaklah menjadikan nasihat ini ada di hadapan di depan mata kita agar setiap muslim memiliki sifat mawas dan senantiasa berharap menghadapi kematian dengan apa? Dengan perbekalan yang baik. Kita boleh mencari dunia apa? Selama dunia itu halal dan jadikan di sana ada saham kita agar bisa bermanfaat untuk setelah kita mati. Setelah kematian agar harta yang kita miliki di dunia ini bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk kita. Di sini penulis mengatakan bangunlah rumah kita di kampung halaman yang sebenarnya. Kampung akhirat tempat ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa radhiyallahu anha yang dahulu ada di sana. Ya, seorang yang bijak pernah mengatakan, "Tazawwaj min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah dengan takwa karena engkau tidak tahu ketika malam datang engkau masih hidup hingga waktu pagi datang. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang ketawa di pagi hari padahal kain kafannya telah ditenun sementara ia tidak menyadari. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadari. Betapa banyak pengantin yang telah dihias dipersiapkan untuk menemui suaminya ternyata ruhnya telah dicabut di malam kebahagiaan, yakni malam Lailatul Qadar. Wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa sering anak muda berharap umur panjang, ternyata jasadnya telah masuk ke dalam gelapnya kuburan di pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat ya mati tanpa harus ada illat sakit. Betapa sering orang yang sakit justru hidup dalam keadaan waktu yang panjang. Inilah keadaan yang sebenarnya teman-teman teka-teki kehidupan tentang kematian, bahwasanya yang namanya mati merupakan suatu misteri. Tidak seorang pun daripada kita, saya dan Anda semua, tidak ada yang mengetahui kapan kita akan mati. Namun seorang muslim diberikan rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbekal untuk menghadapi yang namanya mati. Demikian kiranya pembahasan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dari bahasan buku Marhaban bil Maut. InsyaAllah akan kita ulas di bahasan atau di pekan depan. InsyaAllah ta'ala. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Silakan kalau ada tanya jawab, baik yang di offline juga boleh. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9. Ya silakan. Ada yang bertanya, Pak? Enggak ada ya? Nah, baiklah. Recording in progress. Baik, jika tidak ada pertanyaan. Maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjayakan Islam, mengukuhkan kaum muslimin
dan segera mengangkat bala daripada kesedihan yang menimpa kita pada hari-hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera menolong saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, dan segera memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga saudari kita kaum muslimin bisa meraih atau merdeka di negeri mereka masing-masing. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.